terhormat, selamat datang di bis Transjakarta rute Juanda, Depok Depok, sampai Casablanca. Kami informasikan pula, dalam bis Transjakarta tersedia kursi prioritas yang dikhususkan bagi pelanggan lansia, penyandang disabilitas, balita, ibu hamil, dan penumpang yang membawa bayi. Terima kasih telah menggunakan layanan Transjakarta dan selamat menikmati perjalanan Anda bersama Transjakarta. Dear our customers, welcome to Transjakarta Bus Route 62. This bus will serve you from Depok Depok to Casablanca. We would also like to inform you that Transjakarta provides priority seats for elderly, disabled, pregnant women, and baby passengers with some Ya, oke berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Duras Tiwa. Oke, kita baru sampai di halte Duku Atas 2 dan akhirnya halte ini sudah dibuka untuk umum dan ini masih dalam tahap uji coba berbasis. Nah, sekarang itu rute koridor 4 dan 6 sekarang mulainya dari Duku Atas 2 ya. Yang koridor 4 sudah tidak lagi di Tosari. Nah, jadi untuk kali ini kita akan mencoba explore di halte Transjakarta Duku Atas 2. Dan nanti juga akan aku coba sampai ke halte Duku Atas 1 ya, Brancis. Karena dia sudah terkoneksi dengan halte Duku Atas 1. Soalnya aku belum pernah nge-review yang di jembatan aksesnya ya, Brancis. Nah, jadi kali ini kita akan coba explore di Duku Atas 2 dulu ya. Nanti kita akan pindah ke Duku Atas 1. Oke, kita akan explore. Let's go. Nah, jadi sekarang koridor 6Q tuh sampai di ini aja dia, Duku Atas 2. Jadi udah nggak turun di Sudirman. Nah, ini adalah halte keberangkatannya di sini ya, untuk koridor 4. Nah, kalau di sini terdapat ada musola juga nih. Nah, ini yang rute koridor 4. Oh, bagus ya haltenya. Nah, ini adalah antrian di kanan ini adalah rute koridor 6. Nah, sedangkan yang di kiri itu yang koridor 4 yang ke Pulau Gadung. Nah, yang 6 itu yang ke Ragunan. Nah, sekarang itu rute 4 itu sampai Duku Atas 2 ya, sudah nggak lagi di Tosari. Ini yang rute koridor 4 yang ke Pulau Gadung. Tapi ini kayaknya nggak, masih mending sih. Makan Pulau Gadung. Pulau Gadung. Nah, ini yang rute 6 ya. Ini menggunakan SAF Volvo. Ya bener ya, ini yang rute 6 ke Ragunan. Jadi perlu diingat ya, yang di sisi kiri itu yang ke rute 4, yang 6 itu yang di kanan kalau kita antri naik Transjakartanya. Ini sebenarnya membantu juga sih, halte Duku Atas 2 ini sekarang jauh lebih lebar dibandingkan kalau di halte Halimun yang 6, kalau 4 di Tosari itu agak sempit sih. Kalau ini menurut aku jauh lebih luas, walaupun memang harus transit sih kalau misalnya kamu gunakan koridor 1 ya, yaitu dari Duku Atas 1 hingga ke Duku Atas 2. Wow, keren nih. Ini masih belum berangkat. Ini kayaknya nggak ramai banget sih kalau dibandingkan yang di Tosari. Nah, sekarang kan rute 4 udah berubah jadi Duku Atas 2 sampai Pulau Gadung 2 ini. Nah, ini kan ada billboardnya.
Nah, ini dia adalah halte, maaf ya ini agak kurang jelas. Oke. Jadi ini rute yang di Duku Atas 2 itu ada rute koridor 4, koridor 6, dan 6Q. Tadi barusan aku baru turun dari 6Q itu. Jadi 6Q itu cuma hanya sampai di Duku Atas 2. Dia balik lagi ke ini dia, ke apa namanya? Ke epicentrum. Tapi dia bisa turun di halte Halimun kalau dari Duku Atas 2. Jadi kalau kamu mau ke Sudirman harus turun di Duku Atas 1, tinggal nyebrang aja. Soalnya kalau stasiun Sudirman tuh nggak begitu jauh banget sih kalau dari halte Duku Atas. Wah, ini keren banget ini haltenya. Jadi ini yang rute koridor 6 ya, yang ke apa namanya? Ragunan. Nanti aku akan nge-review ini aja lah, mulai dari Duku Atas. Nah, ini yang rute koridor 4 yang ke Pulau Gadung. Tapi ini justru sebenarnya enak ya sekarang daripada waktu di Tosari itu yang koridor 4 tuh, wah itu penuh banget itu. Kemungkinan yang ke arah Pulau Gadung itu kayaknya lebih penuh itu yang 4C ya. Sekarang itu 4C itu yang ke Tugas kalau dari Bundaran Senayan. Karena kan rata-rata pada pulang dari kantor juga sih. Tapi sekarang haltenya keren banget ini setelah dibikin. Dan bedanya kalau halte Duku Atas 2 itu dia ini di depan, di tengah. Kalau dulu tuh di pinggir jalan dia. Nah sekarang itu dia berada di tengah jalan ini, Francis. Jadi kayaknya aku nggak keluar dari halte. Nanti aku akan lanjut ke Duku Atas 1 nanti itu. Ini biasanya yang dari koridor 1 atau dari Duku Atas 1 atau dari stasiun Sudirman sih. Ya ini yang pada ini ya, yang ke Pulau Gadung. Tapi ini sebenarnya nggak ramai banget sih kalau dari Duku Atas 2. Tadi yang di belakang itu ada 6Q yang ke Casablanca. Jadi kalau kamu mau ke Kokas itu bisa naik yang 6Q. Tapi kayaknya harus berhenti dulu di epicentrum baru ke Casablanca. Soalnya kalau Casablanca dia nggak standby, dia langsung ke arah Duku Atas. Nah cuma kalau bedanya, kalau halte Duku Atas 2 ini desainnya berbeda banget ya dengan halte ikonik Duku Atas 1. Kalau ini kan dia nggak ada TV digital gitu kayak di Duku Atas 1. Nah jadi kalau misalnya kamu mau ke koridor 13C, yang dari koridor 4 itu kamu harus transit ke Duku Atas 1. Jadi nyebrang. Jadi kita tinggal nyebrang aja nih, Francis. Nah ini nanti kita akan mau lanjut ke Duku Atas 1 nih. Ya udah, kita lanjut. Oke, kita akan jalan ke Duku Atas 1 ya, Francis. Nah jadi yang di sisi ini adalah keberangkatan rute 6 dan 4. Yang belakangnya itu adalah kedatangan ya, Francis. Tadi sampahnya. Oke, kita mau jalan. Nah, kalau di Duku Atas 2 itu juga ada musola selain di Duku Atas 1. Nah, kalau di kiri itu adalah Casablanca. Bagus ya. Oke lah, kita lanjut ke Duku Atas 1. Kayak kita nggak usah keluar lah, kita langsung aja.
Nah, ini adalah tangga akses ke duku atas 1. Jadi kita nggak perlu tap out kita. Oke. Nah, ini adalah nyambung ke duku atas 1 itu. Nah, jadi ini mesin gate-nya ada 2 ya di sini. Kalau kita ke stasiun Sudirman keluar lewat sini lebih dekat sih. Nah, ini kita mau naik ke atas. Ya, tapi ini kok kuno banget ya tangganya. Coba. Tapi ini besar banget sih akses tangganya. Cuma di sini nggak ada fasilitas lift ini. Kalau kita mau pindah ke koridor 1. Lah, ini gimana ya liftnya? Kok nggak ada? Ini malah yang kaleng-kaleng ini. Oh, berarti harus tap out kalau kita ke stasiun LRT. Nah, ini kan ada denah ke ini ya, ke stasiun LRT Jabodebek. Oke, kita naik ke atas. Ups. Aduh, kita mau nyebrang ke duku atas 1. Nah, ini adalah koneksi ke halte ini ya, duku atas 1. Nah, benar ya. Nah, ini kita tinggal nyebrang aja nih. Oke, keren banget ini. Jadi yang kita lewat yang sisi kiri nih kita, kalau kita mau ke duku atas 1. Nah, jadi kayak gini ya jembatan akses dari duku atas 2. Nah, ini kita berada di JPO yang ke arah ini, duku atas 1. Jadi kamu nggak perlu tap in tap out lagi nih kalau kita mau pindah ke koridor 1 misalnya. Nah, ini kan aku rencananya mau naik koridor 1 yang ke Bundaran HI. Nah, ini kita bisa lihat ini ada lapangan skateboard ini. Ini memang harus olahraga nih, Francis. Lumayan, tapi kayaknya nggak panjang kayak waktu di ini yang halte lama, yang tahun 2019 dulu kan di pinggir jalan itu. Nah, ini kayaknya masih mending sih. Cuma ini yang aku sayangkan, yang koridor duku atas 2 itu sayangnya nggak ada fasilitas lift yang untuk kebutuhan khusus. Nah, ini ada ke stasiun MRT. Oke lah. Ya. Sekarang kita mau lanjut ke duku atas 1. Soalnya kita mau pindah. Tadi ada mesin tap tadi tuh aku lihat. Oke. Nah, ini kita langsung ke duku atas 1 ini. Ya, benar ya. Nah, ini adalah jembatan penghubung. Wow, keren ya. Sekarang kita bisa terkoneksi nih. Dan by the way, Francis, ini kok nggak bersinergi banget sih kalau menurut aku. Nah, ini kan aku posisinya yang di duku atas 1 lantainya jauh lebih bagus ya dari kayu. Nah, sedangkan yang di duku atas 2 tadi kok malah kaleng ya, nggak disambungkan supaya lebih bersinergi gitu. Apa karena pengelola pembangunannya beda ya? Soalnya kan kalau duku atas 2 kayaknya lebih ke LRT Jabodebek sih pembangunannya. Karena kan ini udah selesai nih stasiun LRT Jabodebek, dan ini sudah dibangun halte ini duku atas 2. Nah, ini adalah jembatan penyeberangan antara duku atas 2 dan duku atas 1. Jadi kalau menurut aku kayaknya nggak begitu panjang ini jembatannya. Kita bisa jalan santai aja nih kita. Nah, di depan aku ini ada petunjuk ya, duku atas 1 yang ke arah koridor 1. Oke, kita mau jalan dulu ya. Nah, kalau kita di duku atas 1, cuma ini yang pagarnya kok malah yang jadul ya, bukan yang jauh lebih keren kayak warna hitam gitu. Nah, itu kok pagarnya beda banget itu.
Yang pas kita di tengah jalan ini. Ya, yang gua kritik itu ya lantainya ini kok berbeda banget ya dengan di ini di Duku Atas 2. Kenapa nggak disamakan, maksud aku tuh? Nah, ini kita berada di kawasan jembatan halte Duku Atas antara Duku Atas 2 dan 1. Nah, jadi aku nggak perlu tap out ini. Jadi aku kayaknya nggak keluar dari halte Transjakarta. Jadi aku coba gue mau ke halte Duku Atas 1 ini. Sambil kita jalan santai ini. Oke, ini yang baru pulang kerja, dan by the way, ini kok agak sempit banget sih. Walaupun ini ada guiding block, ini kok agak sempit, apalagi kalau di rush hour ini. Cuma kayaknya nggak begitu ramai banget ini. Oke, kita langsung aja. Nah, ini ada menara BNI. Ya, kita mau jalan ke ini ya, halte Duku Atas 1. Saatnya kita mau masuk. Udah terintegrasi. Nah, ini dia adalah halte Duku Atas 1. Jadi rencananya aku sampai sini aja di halte Duku Atas 1. Tuh. Wow, keren ya. Wah, kece. Ini kita udah langsung ke Duku Atas 1 nih. Luar biasa banget. Dan kalau Duku Atas 1 itu jauh sangat instagramable, Bransis. Soalnya kan dia ada 2 lantai itu. Nah, yang di lantai 2 itu kamu bisa foto-foto yang di gedung-gedung pencakar langit. Nah, ini kan kita bisa lihat pemandangan ini, pemandangan kota Jakarta. Wow, keren, Masya Allah. Nah, jadi ini ya halte Duku Atas 1. Dan cuma sayangnya kalau Duku Atas 1 belum bisa digunakan untuk akses eskalator. Nah, ini kan ada wayfindingnya Duku Atas 1. Oke, kita santai aja di jalan. Nah, ini kita nggak perlu tap in lagi nih. Ini sudah langsung transit ini, Bransis. Oke, Bransis, akhirnya kita sampai. Oke. Sorry. Ini dia masuknya di sini. Ya, akhirnya kita udah sampai di halte Duku Atas 1, dan ini kayaknya mesin gate-nya beda banget ya. Dulu kan yang canggih banget, kok masih yang lama itu. Oh, itu kayaknya dipindahkan itu, Bransis. Nah, ini kan dulu adalah jembatan yang instagramable ini, Bransis. Nah, ini dia dimiripkan kayak gini. Ah, itu. Kalau itu yang ke Menara BNI kalau kita turun di situ. Oke. Bagus ya haltenya. Oke, saatnya kita masuk ke halte Duku Atas 1 ya. Nah, akhirnya kita masuk. Nah, jadi untuk halte Duku Atas 1 itu kan aku pernah nge-review ya. Udah lama banget sih. Nah, jadi kalau naik Transjakarta kamu harus turun ke bawah itu. Nah, ini kalau di sini ada musolanya juga ini. Selain di Duku Atas 2.
Tapi kalau ini jauh lebih luas sih kalau Duku Atas 1 dibandingkan Duku Atas 2. Oke, kita lanjut. Ini kita sudah masuk ke halte. Ini yang jadi tempat area komersial ini. Nah, ini dia. Oke, luar biasa ini. Ini ikonik banget ya halte Transjakarta Duku Atas 1. Tapi saat ini belum ada area komersial ini. Walaupun ini ada tempat vendornya ini. Oke. Nah, ini dia adalah di lantai 2 halte Duku Atas 1. Sekarang lengkap ada wayfindingnya juga ini. Nah, ini lagi ada pembangunan gedung lagi nih kayaknya. Gedung apa ya? Ada landmark lagi nih. Dan uniknya kalau di lantai 2 ini ada kipas ini. Unik banget. Ini dia, kita bisa melihat view di situ ya, Francis. Oke. Nah, di sini ada toilet dan eskalator ini. Nah, ini dia adalah lantai 2 halte Duku Atas. Nah, di sini ada akses ke Duku Atas 2 ini, ada informasi. Nah, jadi kalau kamu mau ke Casablanca bisa naik 6Q di halte Duku Atas 2, Francis. Oke, keren ya. Jadi nanti keluarnya tuh di lantai 2 kalau mau pindah ke Duku Atas 2. Nah, ini lebih transparan ini musolanya. Kalau yang untuk wanita yang di kanan, kalau yang kiri ini yang untuk pria ya musolanya. Jadi dipisah musolanya antara pria dan wanita. Jadi ada ruang tersendiri gitu. Ini yang paling unik kalau di Duku Atas ya. Ya sama juga sih kayak di ini, di apa namanya, Tosari. Cuma kayaknya belum dipasang AC sih. Sekarang itu musola tuh ada dipasang AC juga sih, kayak di Kuningan Barat. Kuningan Barat pakai AC itu kalau musolanya. Kalau Tosari sekarang itu sudah pakai AC sekarang itu. Nah, itu kan ada ruangan gitu. Bagus ya sekarang musola itu udah dipakai AC lagi. Sekarang kan udah zaman kekinian banget sih. Ya masa musola nggak pakai AC ya. Beda kalau di kawasan di atas kota gitu ya, kayak di Semarang atau di apa namanya, yang kota-kota yang udaranya dingin lah, kayak Bandung, Bogor. Kalau itu ya memang kayaknya nggak perlu pakai AC kecuali kalau di siang hari. Nah, jadi kayak gini untuk halte Duku Atas 1 ya, Francis. Jadi di lantai 1 itu kalau kita mau naik koridor 13C, 1B dan 6B. Tapi untuk rute 13C, 1B itu sekarang sudah setiap hari kalau nggak salah. Soalnya aku pernah lihat di hari Sabtu itu ada rute 1B yang ke stasiun Palmerah. Jadi kayaknya yang ke Palmerah itu hanya 1B rutenya. Nah, ini kita lihat-lihat dulu ya sebelum kita turun. Ini kita berada di Skydeck-nya ini. Tapi kayaknya nggak ramai kayak di Tosari maupun di Bundaran HI. Dan kita bisa lihat view pemandangan kota Jakarta kayak gini ya.
Wah, keren banget ini. Nah, ini kita bisa lihat itu ada Indofood Tower dan Bumi Putra itu. Nah, itu ada Menara Astra. Menara Astra ini tinggi banget ini. Wih, keren banget. Jadi kayak gini ya kondisi suasana lalu lintas di Jakarta. Ini sepi juga ya. Jam 8 sekarang sudah agak sepi nih. Nah, jadi kayak gini pemandangannya. Masya Allah. Nah, ini ada rute apa ini? Enak ya, ada Indofood Tower. Tapi kalau kecepatannya lambat banget sih. Kalau rute koridor 1 ini yang ke ini yang ke ini kota. Tapi tumben menggunakan Volvo ya koridor 1. Biasanya kan dia menggunakan Swakelola sama ini MYS Scania. Ini menara apa sih? Yang ada Japan Airlines ini. Ada Daikin, Epson, Oryx. Pokoknya ini di kawasan perkantoran ini. Nah, ini yang terkenal adalah Menara 46 ini. Oke, keren ya. Ya, ini cocok sih kalau kita spot-spot berfoto ini. Cuma ini kayaknya nggak ramai banget sih kalau dibandingkan Tosari maupun Bundaran HI. Nah, kalau kita lihat di situ, nah kalau kita jauh di situ yang deket Menara 3 Roda Semen, nah itu ada stasiun LRT Jabodebek itu. Yang stasiun LRT apa namanya tuh? Stasiun LRT Duku Atas. Ini menara di kawasan ini ya, Kuningan. Maaf. Ini yang kita bisa lihat ini adalah kawasan Kuningan Jaksel ya. Oke, keren banget ini. Ya, jadi kayak gini. Oke, kita sebelum turun kita lihat ini dulu. Bagus ya gedung-gedungnya nih. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini dia. Jadi kayak gini suasana ini ya, pemandangan kota Jakarta. Ini ada koridor 1 yang ke Monas. Oke. Jadi kayak gini ya kondisi lalu lintas di ini ya. Nah, ini ada 1P yang ke Senen. Wow, lumayan ya. Jadi kayak gini kondisi lalu lintas di Jakarta ya kayak gini. Ini di antara Jakarta Pusat sama Jakarta Selatan ini. Oke, kita mau turun ya. Nah, ini yang pada foto-foto ini. Oke lah, kita lanjut turun. Ya, kita mau turun dulu nih. Cuma sayangnya eskalatornya masih belum bisa digunakan. Kalau mau naik ya mau nggak mau ya harus lewat tangga. Ops. Nah, ini kan udah modern dan kece banget ini halte Duku Atas 1 nih. Oh, sorry ya, agak goyang sedikit. Oh, ini hati-hati soalnya anak tangga kita harus hati-hati lihat kita. Nah, ini desainnya lebih mirip kayak konsep ala Timur Tengah ini. Ya, oke. Kita udah sampai ini. Nah,
Nah, jadi kayak gini untuk halte Duku Atas 1 ya, Brancis. Oke, luar biasa ini. Ya, kita jalan aja nih. Sekarang enak ya, ada papan informasi nih yang ke Duku Atas 2. Nah, ini yang melayani koridor 6, 6Q, dan 4. Ini jauh lebih lebar ini Duku Atas 1 ini. Iya, sekarang bagus banget ya. Sekarang halte Transjakarta di koridor 1 ini jauh lebih bagus, ikonik banget. Wow, keren ya. Jadi yang sisi belakang itu adalah yang khusus rute koridor 1. Nah, ini yang Blok M kota. Kalau kota tuh yang kiri, sedangkan yang ke kanan itu yang ke Blok M. Oke. Dan di situ ada fasilitas lift, tapi saat ini masih belum bisa digunakan ya untuk lift ke lantai 2. Jadi memang konsep pembangunannya beda banget sih dengan Duku Atas 2. Nah, ini ada rute koridor 1 yang ke Blok M. Ini busnya malah bagus banget ini. Yang bus badan aluminium. Ini ada 6B. 6B itu yang ke Ragunan via ini, Semanggi. Oke, bagus banget ya. Nah, kalau itu ada TV digital gitu. Kalau yang Duku Atas 2 dia nggak ada kayak gitu, TV digital gitu. Ada misalnya pintu K, H, A, ya gitulah nama pintunya. Ya benar ya, ini pintu D, E, F. Nah, ini yang koridor 1 juga nih. Kalau 1 memang sering banget sih FW-nya. Nah, ini yang MYS Bundaran Senayan ya. Oh benar, Bunsen. Ya, ini yang koridor 1 yang kebanyakan pakai bus medium sih. Jarang kalau bus gandeng. Nah, ini tumben menggunakan SAF Volvo koridor 1. Jadi ini adalah untuk yang rute koridor 1 nih, Brancis. Bagus ya, ini ada JPO-nya ini. Jadi kayak gini ya untuk halte Duku Atas 1. Coba kita lihat di sini. Oke. Nah, jadi kalau di sini ada pintu 1B dan 4C. Kalau 4C itu ke Bundaran Senayan itu.
Kalau 6B itu ke Semanggi via Ragunan via Semanggi. Oke, Brancis, jadi kayak gini ya. Tadi kita mulai dari Duku Atas 2 hingga kita jalan kaki sampai ke sini kita, yaitu adalah halte Duku Atas 1. Oke. Ya, oke, Brancis, mungkin itu aja untuk vlog mengenai review mengenai halte Transjakarta yang sekarang sudah bisa dipakai ya, yaitu halte Duku Atas 2. Dan dia sekarang sudah terintegrasi dengan halte Duku Atas 1. Jadi sekarang itu haltenya jauh lebih yang nggak capek banget sih kalau kita jalan ya. Nggak kayak dulu waktu yang lama itu, wah itu panjang banget itu aksesnya. Nah sekarang itu kan kamu bisa nyebrang dari Duku Atas 2 sampai ke Duku Atas 1. Nah cuma yang kurang puas, nah itu adalah lantainya. Dan sayangnya di halte Duku Atas 2 itu nggak ada aksesnya. Nah, gimana itu kalau untuk kebutuhan khusus ya, termasuk kayak ibu hamil, orang tua, maksudnya lanjut usia ya, dan kebutuhan khusus lah. Nah itu kan penting banget itu ada kebutuhan khusus. Nah ini kan kalau di Duku Atas 1 ini ada, masa di Duku Atas 2 nggak ada fasilitas umum ya? Maksud aku fasilitas kayak lift ya. Kalau lift masih mending lah kalau ada, tapi masa nggak ada eskalator juga atau ini? Apa karena beda pengelola juga? Gua nggak tahu juga sih. Tapi kalau tangga itu kayaknya besar. Cuma yang nggak puas itu, maksudnya ada yang kurang ya, yaitu kok nggak bersinergi banget ya dengan Duku Atas 1 ya. Soalnya kalau Duku Atas 1 itu kan nantinya dari kayu, sedangkan ini kok masih yang kaleng-kaleng kayak zaman jadul banget sih. Ya udahlah, yang penting kalau menurut aku sudah bagus sih untuk Duku Atas 2 ya. Kalau aku lihat haltenya memang udah bagus sih kalau menurut aku. Dan toiletnya nggak sebanyak kayak di Duku Atas 1 ya, wajar sih. Karena Duku Atas 1 ini kan lebih ke ikonik haltenya. Dan sekarang enaknya dia sudah terintegrasi dia dengan Duku Atas 1. Jadi sekarang yang rute koridor 4 sudah nggak lagi di Tosari. Jadi dia pemberhentian terakhir itu di Duku Atas 2. Sama kayak rute koridor 6 ya, yang ke Ragunan. Dan 6Q sekarang cuma hanya sampai Duku Atas doang. Jadi dia rutenya itu via epicentrum ke Kasablanca. Ya begitu aja ya. Dan terima kasih sudah menonton di channel Durasi Tiwa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditekan tombol like dan subscribe, serta dengan tombol loncengnya. See you on the next channel.